Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah, kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah melalui keterangan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tentunya secara ringkas ya. Sebagai pembuka perlu kita mendengar hadis atau sebagian hadis tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Sahabat yang mulia bernama Abu Sa'id Ibn Al-Mu'alla rahimahullah ta'ala, dalam riwayat Imam Bukhari, pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Saya betul-betul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya saya betul-betul akan mengajarimu wahai Abu Sa'id Ibn Mu'alla satu surat, dia itu surat yang paling agung dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid. Lalu Nabi menggandeng tangan Abu Sa'id. Ketika sudah dekat pintu, Abu Sa'id khawatir jangan-jangan Nabi lupa. Lalu mengingatkan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan demikian, demikian, demikian." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa yasab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu." Beliau kemudian menjawab bahwa surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surat yang berjumlah 7 ayat ya, yang diulang-ulang bacaannya dalam salat-salat, atau sebagian memaknai masani itu yang ditujukan untuk memuji Allah. Sebagian lagi mengartikan masani itu surat yang memang merupakan keistimewaan untuk umat ini sehingga tidak diberikan kepada yang lain. Bima ustus niat adil ummah biha. Jadi surat yang umat Islam diistimewakan dengan surat tersebut, sementara umat-umat yang lain Yahudi dan Nasrani tidak mendapatkannya. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan dia adalah Qur'anul azim, Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis yang mulia ini sudah menunjukkan tentang keutamaan surah Al-Fatihah ya. Bahkan disebutkan Al-Fatihah itu adalah Quran yang agung yang Allah berikan kepadaku, atau bacaan yang agung yang Allah berikan kepadaku. Maka di sini hendaknya menjadikan dorongan buat kita semua untuk bersemangat mempelajari surah Al-Fatihah, bersemangat untuk memahami kandungan-kandungan surat Al-Fatihah, apalagi kita mendengarnya setiap hari atau membacanya setiap hari berkali-kali waktu sholat wajib ataupun sunnah. Dan surah Al-Fatihah adalah rukun yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang mengerjakan ibadah sholat. Baik, kita mulai ikhwan akhwati fillah rahmakumullah. Surah Al-Fatihah sumiyat bidzalik li'annahu iftutiha bihal Qur'anul Karim. Disebut Al-Fatihah yang membuka karena dengan surat ini Al-Quran dibuka. Bahkan ada riwayat ya, waqad qila, ada riwayat menunjukkan surah Al-Fatihah adalah surat pertama yang turun dengan lengkap. Surat pertama yang turun dengan lengkap. Qala al-ulama innaha tashtamilu ala mujmali ma'ani al-Qur'ani fi at-tauhid wal ahkam wal jazaa wa turqi bani Adam wa ghairu dhalik. Kemudian Syekh menyebutkan, ulama-ulama mengatakan surah Al-Fatihah itu memuat makna global Al-Quran tentang tauhid,
tentang hukum, tentang balasan di hari akhir, dan juga jalan-jalan yang dipilih oleh anak Adam dan lain-lain. Jadi surat yang pendek ini ternyata kandungannya banyak, walaupun disebutkan secara global, secara mujmal, secara garis besar. Disebutkan tentang tauhid, tentang hukum-hukum, ya, tentang jaza, bahwa kita semua akan mendapatkan balasan atas semua yang kita kerjakan, baik ataupun buruk. Juga menjelaskan tentang jalan apa saja yang dipilih umat manusia di bumi ini, jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang, dan lain sebagainya. Surat ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh surat yang lain. Minha anna ruknun fi salawat alladhi afdal arkanil Islam ba'da syahadatain. Di antaranya surat Fatihah itu adalah rukun salat yang merupakan rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Tidak ada salat kecuali orang harus membaca surah Al-Fatihah ini. Qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Al-jar wal majrur muta'alliqun bimahdhuf. Bismillah. Ada huruf jar, bis, dengan menyebut nama Allah. Nah, huruf jar dan majrur dalam kaidah orang Arab ada muta'alliqnya, ada sambungannya, ya, yang berupa kata kerja atau fi'il yang tidak disebutkan atau disembunyikan. Ketika orang itu membaca bismillah, berarti ada kata kerja yang akan dia lakukan. Ada satu aktivitas yang akan dilakukan. Bismillah, dengan menyebut nama Allah saya akan begini. Dengan menyebut nama Allah saya akan begitu. Kalau orang baca Quran atau mau melakukan satu aktivitas, ya, mau belajar bismillah, saya akan belajar. Dengan menyebut nama Allah saya akan belajar. Dengan menyebut nama Allah saya akan makan. Dengan menyebut nama Allah saya akan pergi untuk thalabul ilmi. Kemudian makna bismillah ketika orang itu membaca bismillah, dia ingin tabarruk. Ada dua makna. Yang pertama tabarruk, memohon keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat keberkahan saat mengerjakan aktivitas tertentu, aktivitas yang baik. Kemudian juga ada makna hasr, ya, pembatasan ketika kita mengucapkan bismillah, ya, hanya dengan nama Allah, ya. Berarti saya ini hanya mohon keberkahan dan mohon pertolongan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi saat orang baca bismillah, dia tawassul atau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh namanya, ya, Ismullah, dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan supaya dimudahkan, supaya dilancarkan, supaya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala, Ismullah, ya. Ism, nama Rabbil Alamin, penguasa alam semesta, Rabb kita, Tuhan alam semesta. La yusamma bihi ghairuhu, tidak boleh diberi nama dengan ini selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang memberi nama anaknya Allah, ya.
Kalau Aziz bisa saja Aziz tanpa Abdul Aziz, atau sebagian nama yang lain ya. Tapi untuk nama Allah tidak boleh dipakai oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah Ar-Rahman ini maksudnya zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Sehingga rahmatnya itu dinikmati oleh semua makhluk ya. Muslim dan kafir, bangsa binatang dan bangsa-bangsa yang lain yang hidup di alam semesta ini. Dzur rahmatil wasi'ah, memiliki rahmat yang sangat luas. Dengan rahmat Allah Ta'ala, induk binatang menyayangi anaknya, mencari makan, mencarikan makan ya, membuat sarang bagi anaknya dan lain-lain. Dan tidak ada induk yang menginjak anaknya. Ar-Rahman dalam wazan fa'alan ini menunjukkan sesuatu yang luas ya. Rahmat Allah itu sangat luas sekali. War-Rahim al-musil lirrahmah man yasha' min ibadihi. Sementara Ar-Rahim yang juga nama Allah Subhanahu wa taala masih berhubungan dengan rahmat, itu zat yang menyampaikan rahmat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ayyuhal hudhurul kiram rahimakumullah ta'ala. Di sebagian keterangan ada keterangan bahwa Rahman itu zat yang merahmati di dunia ini. Sementara Rahim hanya milik orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minir rahima. Allah itu dengan orang-orang mukmin sangat penyayang, yaitu di akhirat akan memberikan rahmat-rahmat yang luar biasa banyak sekali di akhirat. Sementara orang-orang kafir sama sekali tidak mendapatkan rahmat dari Allah ketika mereka berada di akhirat, justru mereka ada di siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh membahas tentang halil basmalatu ayatun minal fatihati aw la. Apakah basmalah bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dari surah Al-Fatihah apa tidak ya? Disampaikan fi hadza khilafun bainal ulama, dalam masalah ini ada perbedaan di kalangan ulama. Apakah basmalah termasuk surah Al-Fatihah ayat yang pertama atau bukan? Faminhum man yaqul innaha ayatun minal Fatihah. Sebagian ulama memandang Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dari surah Al-Fatihah sehingga dibaca dengan jahar, dengan keras dalam sholat-sholat jahriyah. Di pandangan pertama. Yang kedua, minhum man yaqul inna laysat minal Fatihah walakinnaha ayatun mustaqillatun min kitabillah. Ulama yang lain memandang basmalah itu bukan termasuk surah Al-Fatihah, tapi merupakan ayat tersendiri dari kitabullah. Merupakan ayat tersendiri dari kitabullah, dan inilah yang dipandang Syekh sebagai pandangan atau pendapat yang kuat. Wa hadzal qaul wal haq, yang benar. Wa dalilu hadzal nas wa siyaqu as-surah ya. Wa dalilu hadzal nas wa siyaqu as-surah. Dalilnya adalah nas Al-Qur'an dan juga bentuk redaksi dalam surah Al-Fatihah. Beliau kemudian berdalil. Jadi intinya ikhwan akhwati fillah rahmatullah ya, semua orang harus baca Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat, ketika membaca Al-Fatihah ketika sholat ya. Bedanya ada yang mengeraskan,
ada yang melirihkan. Di perbedaan pendapatnya dalam masalah ini, bukan dibaca apa tidak ya, bukan, tapi dibacanya keras ketika sholat jahriyah atau tidak. Dalil yang menunjukkan surah Al-Fatihah, Al-Basmalah ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qasantu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Allah taala berfirman, aku telah membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua ya. Ketika dia membaca alhamdulillah rabbil alamin, Allah berfirman, hamadani abdi. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillah rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Artinya di sini dalam hadis ini tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ia mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman, fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'ah wala fi akhiriha." Jadi saya dahulu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di belakang Abi Bakar, kemudian Umar dan Utsman. Mereka semua memulai salat dengan alhamdulillah, membaca alhamdulillah rabbil alamin, tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim, baik di awal qiraah atau di akhir qiraah. Artinya wal murad la yajharun, mereka tidak membacanya dengan jahar. Ini maksud hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qauluhu ta'ala alhamdulillah rabbil alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Apa makna alhamd itu? Kita biasa membaca alhamdulillah atas nikmat Allah ya. Tapi bacaan alhamdulillah itu tidak mesti bagi seseorang yang sudah dapat nikmat ya. Tapi karena memang Allah itu maha terpuji, maka sepantasnya kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti setelah orang mendapatkan nikmat dari Allah baru mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak begitu. Kata alhamdu wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Ketika kita mengucapkan alhamdu, pujian itu maksudnya menyebut zat yang terpuji dengan kesempurnaan. Alhamdulillah berarti kita menyebutkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sempurna, terpuji dari segala sisi, sempurna. Ma'al mahabbah, dan saat orang memuji Allah hendaknya disertai dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah. Wa ta'zim, disertai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan mengagungkan Allah. Karena ada orang memuji orang lain tapi tidak cinta dan tidak mengagungkan. Memuji orang supaya tidak disalahkan. Memuji orang supaya dapat fulusnya gitu. Orang-orang penjilat. Nah, seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah itu maha sempurna, disertai dengan kecintaan yang besar dan pengagungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki al-kamal dzati, Allah memiliki zat yang sempurna, wal wasfi, sifat yang sempurna, wal fi'li, dan perbuatan yang sempurna. Tidak ada yang kurang pada zat Allah, sifat Allah ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sempurna.
Nah, kalau makna-makna seperti ini kita hayati saat sholat, itu nanti akan membantu kita dalam khusyuk sholat kita. Orang nggak pikir kesana kesana, orang langsung klik dengan sholatnya, ingin fokus. Bahwa kamilun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dia Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Nah, alif lam dalam alhamdu biasa disebut dengan alif lam lil istighraq. Yang artinya istighraqu jami'il mahamid. Istighraq artinya cakupannya mencakup semuanya ya. Alhamdu makanya diartikan dengan segala puji. Segala dari mana al-istighraq tadi. Bukan pujian bagi Allah, tapi alif lam ini makna istighraq seluruh al-mahamid, seluruh pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berhak dipuji. Karena segala yang diciptakan ini baik-baik semua, indah-indah semua, maka Allah Ta'ala yang berhak dipuji, dipuji atas syariatnya, dipuji atas takdirnya, dipuji atas ciptaannya. Alhamdulillah, qawlu ta'ala lillah, al-lam lil istikhsas wal istihqaq. Lam di sini milik ya. Artinya untuk istikhsas sebagai kepemilikan khusus dan juga keberhakan yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hamdu itu hanya milik Allah dan hanya Allah yang berhak mendapatkannya. Wa qawlu ta'ala rabbil alamin. Rabb itu perlu dicatat ini. Wa man istama fi salatati awsaf al-khalq wal milk wa tadbir. Ketika disebut Rabb ya, kata ini adalah kata yang mencakup tiga makna. Mencakup tiga makna. Yang pertama al-khalqu, menciptakan. Yang kedua al-milku, yang memiliki. Yang ketiga wat tadbir, yang mengatur. Saat orang mengucapkan Rabbil alamin, artinya Allah itu pencipta, Allah itu pemilik, Allah itu yang mengatur. Mengatur apa? Al-alamin, alam semesta, semua alam. Bisa ulangi? Kata Rabb itu maknanya berapa? Berapa makna yang tercakup dalam kata Rabb? Tiga. Yang pertama, al-khalqu, zat yang menciptakan. Yang kedua, al-milku, yang zat yang memiliki. Ketiga, apa tadi? Pengatur. Nah, ini banyak yang nggak pakai peci ya, rambutnya bagus-bagus. Di mana mau dipamerkan? Nah, sya'ruka jamil ya nih. Ya. Semalam ada yang saya tanya, mana pecimu? Rusak saat ya. Rusak katanya. Semoga bukan pernah dimakan gitu ya. Rabbil alamin. Jadi Allah itu pencipta. Pencipta apa? Al-alamin. Allah itu pemilik al-alamin. Allah itu pengatur al-alamin. Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan bahwa di sini dari kata Rabb itu hendaknya ada terhib, orang takut kepada Allah ya. Maha Agung yang Maha mengatur, berarti bisa melakukan apa saja pada kita. Dan kita khawatir. Jangan-jangan pas melihat HP yang jelek-jelek gambarnya langsung HP-nya meledak, buar, matanya langsung buta. Hati-hati. Melihat yang jelek-jelek tahu lah. Ada kan kejadian HP meledak, atau suka dengar musik kemudian
Dia lupa mengecilkan volume, langsung ditaruh di telinga. Earphone-nya ya, atau headset-nya. Langsung di setel, keras. Telinganya rusak. Itu bisa terjadi, Allah Maha Kuasa begitu. Orang maksiat langsung dimatikan. Bisa. Nonton bioskop, ambruk. Alhamdulillah. Hati-hati. Jadi Allah Ta'ala Khaliq Al-Malik li kulli syai' Al-Mudabbir li jami'il umuri. Jadi Allah Ta'ala zat yang menciptakan, memiliki segala sesuatu dan mengatur semua urusan. Itu dari satu kata Rabb. Wal alamin, ulama mengatakan alamin artinya kullu ma siwallah. Alamin adalah semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Apa arti al-alamin? Kullu ma siwallah. Bersama-sama. Kullu ma siwallah. Ya. Ma ma'na al-alamin? Kullu ma siwallah. Alamin adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena pencipta itu cuma satu. Pemilik alam semesta ini cuma satu. Yang mengatur dengan mutlak di alam semesta ini hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan yang fillah rahimahullah, keyakinan atau akidah seorang muslim itu mudah ya. Siapa yang berhak disembah? Yang zat menciptakan. Siapa yang berhak dimintai? Zat yang maha memiliki segalanya. Siapa yang harus diminta? Zat yang mengatur alam semesta. Makanya doa-doa para nabi dimulai dengan Rabbi Rabbana. Wahai Rabbku, penciptaku, yang mengatur segala urusanku, mohon aku ini dan itu. Segala sesuatu selain Allah fahuwa minal a'lam. Dia termasuk alam. Wusifu bidzalika annahu 'alamun 'ala khalqihim. Disebut alamin, disebut alam karena menjadi alam, menjadi tanda yang menunjukkan pencipta mereka. Ada sesuatu berarti ada yang menciptakan. Ada alam ini berarti ada yang menciptakan. Alam ini bukan terjadi tiba-tiba muncul ya. Kalian pun tidak terjadi tiba-tiba lahir segede ini, tidak. Ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan, yang memberi rezeki dan memberi nikmat-nikmat sehingga seperti ini. Di antara manfaat atau faedah dari ayat ini, alhamdulillah rabbil alamin, penetapan pujian yang sempurna bagi Allah. Ini di antara faedah atau pelajaran dari ayat alhamdulillah rabbil alamin, penetapan pujian yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penetapan bahwa Allah itu zat yang berhak dengan pujian sempurna dari segala sisi. Qauluhu ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Sifatun lilafdil jalalah. Sudah dibahas tadi ya, saat membahas Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Rahim adalah sifat untuk menerangkan lafzul jalalah lillah yang pada alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa Allah itu zat yang maha mengasihi lagi maha penyayang. Boleh dibalik tidak? Penyayang dan pengasih. Boleh apa tidak? Pengasih dan penyayang atau penyayang dan pengasih? Sama saja ya. Intinya Rahman Rahim, akar katanya dari rahmat, rahmah, kasih sayang. Jelas tadi kita harus paham rahmat, Ar-Rahman berarti zat yang rahmatnya itu luas, meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim, zat yang memberikan rahmat. Atau Ar-Rahman, zat yang merahmati semua yang ada di alam semesta ini. Ar-Rahim, yang akan merahmati kaum mukminin di akhirat kelak. Ar-Rahmanir Rahim, sifatul lafzil jalalah. War-Rahman dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas sekali.
Ar-Rahim, Dzur Rahmatil Wasilah, zat yang memiliki rahmat yang tersampaikan kepada makhluk-makhluknya. Nah, di antara pelajaran dari ayat ini, isbatu hadainil ismainil karimain, menetapkan dua nama ini, Rahman Rahim, dan juga menetapkan ma tadammanahu min ar-rahmah alladhi hiya al-wasf. Setelah kita menetapkan dua nama ini, Rahman Rahim, bagi Allah Azza wa Jalla, juga menetapkan kandungan yang ada dalam dua nama ini, yaitu sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa di otak-atik, tanpa ditakwil atau tanpa dirubah-rubah maknanya. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan setiap nama itu kaidahnya pasti memuat sifat, ya. Pasti memuat sifat. Setiap nama Allah, ya, Al-Qawi, Allah Maha Kuat, punya sifat, mengandung sifat quwwah. Allah itu memiliki kekuatan. Demikian juga di sini Ar-Rahman Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, berarti Allah itu memiliki sifat menyayangi, memiliki sifat merahmati yang tentunya tidak sama dengan sayang makhluk dengan makhluk, ya. Qauluhu ta'ala maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Malik ini juga masih menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Hari kiamat disebut yaumiddin karena pada hari itu akan ada pembalasan bagi setiap orang atas semua yang dia perbuat. Silakan ingat kembali pelajaran usul salatah dulu pas daurah, ya. Ingat apa tidak? Atau tidak ingat snacknya? Hari kiamat itu hari yang agung, di mana Allah Azza wa Jalla akan memberi balasan atas setiap orang atas yang mereka perbuat. Ini intisari iman kepada hari kiamat, ya. Iman kepada hari akhir, hari yang agung. Di situ nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan terhadap apa yang sudah diperbuat manusia. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Hari kiamat disebut hari pembalasan karena yani annahu subhanahu wa ta'ala malikun lidzalikal yaumil ladzi yujazi fihi al-khalaiq. Allah pemilik hari tersebut di mana Allah akan memberikan balasan semua makhluk pada hari tersebut. Fala malika ghairu, tidak ada pemilik kecuali Allah di hari tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan sekarang, kenapa hanya disebut Allah itu pemilik hari kiamat, hari pembalasan, sementara hari-hari di dunia juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya kata Syekh Utsaimin, karena di dunia ini ada saja yang mengaku-ngaku sebagai pemilik, sebagai raja, sebagai, bahkan ada yang mengaku sebagai Tuhan, ya, sebagai penguasa. Tapi pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, sebagai pemilik atau sebagai raja. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab. Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah, zat yang maha esa dan maha memaksa. Fid dunya yadharu muluk, di dunia ini tampak ada raja-raja. Bal yadharu mulukun ya'taqidu syu'ubuhum annahu la malika illa hum. Di dunia ini bahkan ada raja-raja atau penguasa-penguasa yang rakyatnya itu meyakini tidak ada penguasa kecuali mereka saja.
orang-orang syuyu'iyun, orang-orang komunis ya, sosialis, mereka tidak memandang ada Rabb, orang-orang ateis ya, tidak memandang ada Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Mereka pandang hidup itu ya lahir kemudian mati selesai. Tuhan mereka adalah pemimpin negara mereka yang ini mengatur, bahkan mengatur keuangan-keuangan mereka ya. Sementara orang mukmin, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, memiliki keyakinan yang lurus ya. Alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang memiliki, ada yang mengaturnya. Dan juga memiliki keyakinan bahwa nanti akan ada hari akhirat, tempat orang-orang akan mendapatkan balasan atas semua yang mereka lakukan. Kalau tidak ada hari akhir, tidak ada surga neraka ya, tidak ada tempat pembalasan, seolah-olah nanti percuma ya. Ada orang sholat ya selesai, mati ya selesai, nggak ada yang mendapatkan pembalasan kebaikannya. Bahkan orang sholat ada yang dicemooh, orang pakai hijab dengan baik dicemooh, ada yang terzalimi, tidak ada yang menolong ya. Maka diperlukan adanya hari pembalasan, dan inilah diantara sifat hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hari pembalasan untuk memberi balasan semua orang. Nah, seorang muslim bila meyakini ini maka dia akan berhati-hati. Syekh Utsaimin mengatakan di antara faidah dari Malik Yaumiddin isbatul ba'tsi wal jaza, penetapan adanya kebangkitan setelah kematian, setelah tubuh hancur menyatu dengan tanah, akan Allah bangkitkan untuk menghadapi pembalasan. Dan faidah yang lain kata Syekh, hasul insani ala an ya'mala lidzalika al-yawm alladhi yudanu fihi al-'amilun. Seruan atau ajakan kepada manusia untuk beramal untuk hari tersebut yang orang-orang yang beramal akan mendapatkan balasan. Kalau seorang mukmin sudah meyakini akan ada hari pembalasan yang Allah sebutkan dengan istilah sudah dekat, Iqtarabatis sa'ah, ini hari kiamat sudah dekat ya, padahal masih jauh sejak zaman Nabi SAW. Disebut dekat karena pasti datang. Maka penting buat kita semua untuk terus meningkatkan iman kita kepada hari akhir yang manfaatnya besar, akan menyemangati kita untuk berbuat baik walaupun tidak ada kawannya, walaupun dicemooh, walaupun diketawain, tidak masalah. Yang penting tahu ini amal soleh, diajarkan Nabi SAW, lakukan, if'ali. Dan juga supaya membuat kita itu takut, jangan sembarangan berbuat di dunia ini, jangan berbuat maksiat, nanti pasti ada yang membalas, pasti ada pembalasannya. Mau korupsi langsung menahan diri, kenapa? Pasti ada yang membalas. Kezaliman pasti ada balasannya. Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ulun bih muqaddam, iyyaka maf'ul yang didahulukan, dan amilnya dia na'budu didahulukan li ifadatil hasri, hanya kepada engkau kami menyembah, untuk hasr, membatasi bahwa saya menyembah, tidaklah menyembah kecuali engkau saja ya Allah, hanya engkau kami menyembah, tidak kepada yang lain. Wa ma'nahu la na'budu illa iya, kami hanya menyembah engkau saja, tidak menyembah kecuali engkau. Kata na'budu, katakan Syekh, artinya natadallalu laka akmaladul, kami merendahkan diri kepadamu dengan perendahan yang sempurna. Jadi kami ingin merendahkan diri.
Makanya kata Syekh, orang-orang mukmin itu meletakkan anggota tubuh yang paling dia muliakan sejajar dengan kakinya waktu sujud ya. Wajah itu kan lebih diperhatikan orang daripada yang lain-lain karena tampak langsung oleh orang lain. Kakinya ada apalah tidak masalah. Yang penting wajahnya glowing gitu ya. Wajahnya bersinar-sinar. Ternyata sedang lihat HP waktu malam ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami merendahkan diri, menghinakan diri. Wal ibadah tatadhaman fi'la kulli ma amara Allah bihi wa tarka kulli ma nahallahu anhu. Yang disebut ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup melakukan semua perintah Allah. Ibadah itu artinya melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah dengan maknanya yang luas sekali. Orang yang tidak demikian, maka dia bukan abid, bukan hamba Allah yang beribadah kepadanya. Kalau belum melakukan perbuatan yang diperintahkan, maka dia bukan seorang abid yang hak ya. Ada orang mengaku, kamu hamba Allah apa tidak? Iya. Kok ora salat? Senyum tok. Berarti ini bukan hamba Allah yang benar. Kamu hamba Allah apa tidak? Iya toh. Masa bukan? Kok kamu suka minuman keras? Suka maksiat? Belum dapat hidayah, kata dia. Lah, ini berarti bukan hamba Allah yang baik. Jadi ibadah ikhwani wa fillah itu mencakup pelaksanaan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua tidak mungkin orang melakukan perintah Allah, tidak mungkin orang mudah meninggalkan larangan Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya dilanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, la nasta'inu illa iyyaka 'alal ibadah wa ghairiha. Kami ini hanya memohon pertolongan kepadamu dalam ibadah dan urusan-urusan yang lain termasuk urusan dunia. Ketaatan kepada Allah atau urusan duniawi, orang bekerja mencari nafkah, orang bekerja untuk menafkahi keluarga, juga hendaknya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang mukmin itu menunjukkan baroahnya, berlepas dirinya dari syirik kepada Allah dan berlepas diri dari mengandalkan kemampuan pribadi. Kita ini lemah, maka butuh pertolongan Allah. Kita ini bodoh, maka butuh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kekuatan Allah, butuh pertolongan Allah agar kita menjadi baik, menjadi soleh salehah, bisa sehat, bisa faham ilmu, bisa beribadah dan lain sebagainya. Pelajaran-pelajaran dari ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlasul ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kemudian juga memurnikan isti'anah kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, apakah boleh minta tolong kepada orang lain? Apa jawabannya? Boleh dalam hal-hal yang dia bisa melakukannya. Boleh dalam hal-hal yang bisa dilakukannya. Saya mengatakan hal yajuzu an yasta'ina al-makhluq
Astaina bil makhluk fima tajuz isti'anatu bihi. Ya, bolehkah makhluk kita ini minta tolong kepada sesama dalam hal yang diperbolehkan kita minta tolong? Kata Syekh, al-aula alla yasta'ina bi ahad. Yang bagus itu orang tidak minta tolong kepada siapapun, ini yang terbaik. Jadi Syekh mengarahkan kepada yang terbaik. Bukunya jatuh, ambil sendiri. Butuh air, ngambil sendiri. Illa indal hajah, kecuali dalam posisi darurat atau kebutuhan yang mendesak, nggak bisa ngambil sendiri misalnya. Atau idza alima anna sahiba yusar bidzalik, atau kalau tahu temannya itu suka banget kalau dimintai tolong. Ada nggak seperti itu di sini? Senang dimintai tolong, ya? Ada nggak? Termasuk senang diutangi. Mengutangi kan menolong, ya. Jadi kalau dalam dua kondisi ini, maka silahkan minta tolong, memang betul-betul mendesak, atau teman kita itu atau orang itu suka kalau dimintai tolong. Kan memang ada orang-orang yang semacam ini, ya. Kenapa kemarin kamu nggak minta tolong saya? Ada orang yang seperti itu, luar biasa baiknya. Fayasta'inu bi min ajli idkhalis surur alaihi. Dengan ini dia mohon, minta tolong kepada dia supaya dia senang karena dia suka menolong orang lain. Dengan catatan, ya, masalah tolong menolong ini, minta tolong ini bukan dalam urusan dosa atau urusan udwan, pemusuhan dengan orang lain. Qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan as-sirat adalah jalan. Ketika orang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, dia minta hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad itu minta petunjuk, minta ilmu yang benar. Hidayah taufik adalah minta supaya dimudahkan untuk mengamalkan ilmu atau meyakini kebenaran tersebut, ya. Sehingga makna ihdinas siratal mustaqim adalah tas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa amalan salihan. Engkau minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh secara bersamaan. Nah, ilmu yang bermanfaat tidak bermanfaat kalau belum diamalkan. Orang belum dikatakan alim kalau belum mengamalkan ilmunya, ya. Kalau sekedar yang penting tahu, mengamalkan tidak usah, ya. Bukan itu yang diinginkan dalam syariat. Kita harus mengamalkan ilmu dan harus membangun amalan di atas ilmu. Tidak boleh semau-maunya beramal dan tidak boleh menyia-nyiakan ilmu tanpa mengamalkannya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan lurus, yaitu berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Mustaqim artinya tidak ada bengkok-bengkoknya sedikit pun. Ikhwani afati fillah rahimakumullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan sebuah pertanyaan, ya, yang kemudian beliau jawab. Ketika orang disyariatkan membaca ihdinas siratal mustaqim ini, apakah kita ini berarti masih sesat? Atau apakah kita berarti meminta sesuatu yang sudah kita dapatkan? Karena orang mukmin itu orang yang sudah benar jalannya. Umat lain salah, ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, apa jawaban kalian? Kita sudah dapat hidayah, kok minta hidayah lagi? Beliau menyampaikan bahwa kita itu butuh tambahan hidayah terus. Kita itu butuh istiqamah di atas hidayah. Makanya Allah mengajarkan doa yang paling penting ini, kata ulama. Ini doa paling penting. Doa yang mengajarkan kita kepada tujuan yang paling tinggi. Hidupnya lurus, hidupnya benar. Ihdinas siratal mustaqim. Itu orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang beribadah dengan ilmunya.
Jadi sekali lagi ini adalah doa, makanya sebagian ulama salaf menyebutkan kalau pas membaca ihdinas shiratal mustaqim hendaknya kita menghayati kita sedang berdoa kepada Allah dengan doa terbaik. Makanya diwajibkan untuk dibaca dalam sholat kita. Nah, faedah dari ayat ini seseorang mengetahui bahwa jalan manusia ada dua, jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Yang lurus adalah yang sesuai dengan hak, yang bengkok adalah yang bertentangan dengan al-haq. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini adalah aqaf ya. Penjelasan untuk jalan yang kita inginkan, yaitu jalan orang-orang yang sudah Allah beri kenikmatan. Tunjukilah kami jalan lurus, yaitu jalannya orang-orang yang sudah Allah beri kenikmatan. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang sudah Allah beri kenikmatan, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, mereka adalah Yahud, humul Yahud, bukan jalan orang yang dimurkai. Humul Yahud, yaitu orang Yahudi. Wa kullu man 'alima bil haqqi wa lam ya'mal bihi, dan setiap orang yang tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Hati-hati kita ini, jangan sampai menyerupai orang Yahudi, dapat ilmu tapi tidak mengamalkan, tahu kebenaran tapi tidak mau meyakini dan membelanya. Sifat Yahudi, tahu kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW tapi tidak mau beriman kepada Nabi SAW dan menjadi pengikutnya. Tahu tentang hukum rajam tapi tidak mereka amalkan. Walau dhalin humun nasara qabla bi'satin Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang Nasara. Wa kullu man 'amila bighayri al-haqqi jahilan bihi, dan setiap orang yang beramal tanpa dasar kebenaran, tidak tahu kebenaran, yang penting beramal, penting beramal. Nah, orang-orang yang berada di jalan yang lurus itu orang yang beramal dengan dasar ilmu yang benar. Nah, orang yang dimurkai Allah adalah orang yang tahu ilmu, tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Sebaliknya, orang yang sesat adalah orang yang beramal semau-maunya. Di sini ikhwani ukhwati fillah rahimakumullah, ada perkataan di Syekh Muhammad Al-Wahhab ya. Hendaknya orang sadar bahwa di ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ada tahdzir, ada peringatan, jangan seperti dua golongan ini. Jangan seperti dua golongan ini. Golongan yang Allah murkai, yaitu yang berilmu tapi tidak mengamalkan, atau golongan yang beramal tanpa ilmu. Maka poin ini, bahwa dalam ayat terakhir ini ada tahdzir, ada peringatan, mari kita ambil supaya kita selamat dari sifat-sifat buruk mereka ini, baik santri ataupun yang lain, atau masyarakat muslimin secara umum. Kalau sudah dapat ilmu, hendaknya diamalkan. Kalau mau beramal, maka cari tahu dahulu ilmunya apa tentang masalah ini. Jangan yang penting niatnya baik, tidak boleh. Yang penting berbuat baik, tidak boleh. Harus cari tahu dahulu bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khali afadhi fillah rahimakumullah ta'ala.
Di antara pelajaran dari ayat yang terakhir ini adanya penjelasan secara rinci setelah penyebutan secara global ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Allah kemudian menyebutkan jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang sudah Allah beri kenikmatan. Diterangkan lebih lanjut, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Pelajaran yang lain, isnadun ni'mati illallah ta'ala wahda, menisbatkan, mengaitkan kenikmatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja ya, dalam hidayah atau yang lain sebagainya. Semua nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang sudah Allah beri kenikmatan kepada mereka. Dalam ayat ini juga ada keterangan manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang sudah Allah beri kenikmatan, golongan yang Allah murkai, dan golongan yang sesat. Lalu Syekh menyebutkan sebab-sebab orang itu melenceng dari jalan yang lurus adalah immal jahlu awal inad. Ini hati-hati, penting untuk dicatat ya. Kenapa orang itu keluar dari jalan yang lurus, melenceng dari jalan yang lurus? Pertama, immal jahlu, karena bodoh atau tidak tahu jalan yang lurus itu mana. Akhirnya yang penting jalan, akhirnya apa? Tersesat. Masuk tol kok yang penting jalan, mau ke Solo malah jadinya ke Wuleri misalnya, gara-gara tidak menunjukkan, tidak melihat penunjuk jalan terambu-rambu. Jadi sebab pertama kenapa orang itu melenceng dari jalan yang lurus adalah al-jahlu, bisa karena kebodohan, awal inad, atau menentang, tahu yang benar tapi maunya menentang saja. Maka ini juga harus kita waspadai, jangan sampai hati kita ini ada penolakan terhadap ajaran Nabi, penolakan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah ta'ala. Bagian pengajian kita tentang tafsir surah Al-Fatihah secara ringkas ya. Jelasannya dipilih-pilih atau diloncat-loncat dari keterangan Syekh Utsaimin. Semoga memberikan gambaran global terhadap kandungan surah Al-Fatihah yang sangat agung sehingga disebut sebagai Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Ya, artinya termasuk yang biasa kita pelajari 3 jenis tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat ada dalam Al-Fatihah ini. Tauhid rububiyah dalam alhamdulillah rabbil alamin, tauhid uluhiyah dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid asma wa sifat ada dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian wallahu taala alam, semoga bermanfaat dan silakan terus mempelajari tafsir surah Al-Fatihah melalui kitab-kitab yang lain supaya kita tambah paham. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullahu khairan.